Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang daluarsa menurut Undang-Undang KUHP Perdata. Dalam mata kuliah Hukum Perdata, kelompok 5 terdiri atas saya sebagai Dian Safitri dengan NIM 119079, lalu yang kedua ada Muhammad Furqon dengan NIM 119085, lalu yang ketiga ada Fajar Sodik dengan NIM 119098, lalu yang keempat ada Muhammad Izzuddin dengan NIM 119103, lalu yang terakhir ada Robiul Fajar Sodik dengan NIM 117119. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian daluarsa menurut KUHP Perdata. Kata daluarsa sering kita gunakan untuk menunjukkan keadaan di mana suatu barang atau jasa tidak dapat digunakan atau dipakai lagi karena telah melewati jangka waktu berlakunya. Dengan kata lain, jika kita menggunakan daluarsa berarti kita membicarakan tentang jangka waktu. Daluarsa merupakan batasan waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepas suatu hak secara sah. Pengertian daluarsa atau verjaving sesuai dengan pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan satu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk utama, yaitu yang pertama daluarsa memperoleh adalah suatu upaya hukum dengan lewatnya suatu waktu dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang memperoleh suatu benda. Pasal 1963 KUHP Perdata. Yang kedua, daluarsa membebaskan adalah suatu upaya hukum dengan lewatnya suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dibebaskan dari suatu kewajiban. Pasal 1967 KUHP Perdata. Selanjutnya, orang yang dapat mengatakan adanya daluarsa dan berlakunya daluarsa itu jika dibuktikan bahwa dengan berjalannya tersebut, orang tersebut akan memperoleh atau memiliki suatu benda seperti yang pertama, tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak tidak berwujud yang bukan piutang yang harus dibayarkan atas tunjukan atau ia bebas dari suatu perikatan prestasi atau kewajiban yang sedianya adalah dilaksanakan atau dipenuhi olehnya. Di luar kedua konteks tersebut di atas tidak ada paranata daluarsa sama sekali. Ya, untuk daluarsa di bidang hukum perdata, KUHP Perdata memberikan jangka waktu, yaitu jangka waktu yang kerap kali terdapat adalah 30 tahun. Sesudah hukum menyesuaikan diri kepada fakta, sesudah 30 tahun adanya keadaan yang nyata tumbuh menjadi hakim. Syarat lahirnya daluarsa. Hukum tidak dapat memberikan akibat hukum tanpa adanya kehendak dari orang perorangan yang diberikan hak tersebut untuk memanfaatkannya. Adapun daluarsa tidak dengan sendirinya dapat diperlakukan dengan hanya menggantungkan pada lewatnya waktu saja. Untuk itu, KUHP Perdata menetapkan beberapa syarat tambahan pada daluarsa memperoleh. Misalnya, ada satu syarat yang merupakan unsur yang penting sekali untuk memperoleh sesuatu karena daluarsa. Untuk menjadi orang yang berhak, orang yang menguasai benda milik orang lain selama waktu yang diperlukan untuk berlakunya daluarsa harus menguasai benda itu sebagai orang yang berkedudukan berkuasa atau bezitter. Syarat adanya daluarsa ini harus ada iktikat baik dari yang menguasai benda tersebut sebagaimana diatur dalam pasal
1963 KUHP Perdata. Kedua, daluarsa membebaskan. Extintive verjaring adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Daluarsa atau verjaring sebagaimana diterangkan di atas harus diperbedakan dengan pelepasan hak atau reververking, yaitu hilangnya suatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seseorang menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak. Misalnya, orang membeli suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacat yang tersembunyi. Jika seseorang tidak mengembalikan barang itu, tapi terus dipakainya, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi dari penjual barang. Pelepasan lewat waktu sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1948 KUHP Perdata terdiri atas pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam dapat disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. Pelepasan daluarsa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, dilakukan secara tegas oleh seseorang yang melakukan perkataan tidak diperkenankan melepaskan daluarsa sebelum tiba waktunya. Namun apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan, maka seseorang berhak melepaskan daluarsanya. Kedua, dilakukan secara diam-diam. Hal ini terjadi karena pemegang daluarsa tidak ingin menggunakan haknya dalam sebuah perikatan. Selanjutnya, pembuktian daluarsa. Menurut Bitlow, daluarsa adalah suatu pranata yang merupakan upaya hukum dan bukan dasar hukum. Hal ini berarti agar suatu daluarsa dapat diberlakukan sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari pranata daluarsa ini. Orang yang terhadapnya berlaku daluarsa perlu mengakukan adanya daluarsa tersebut. Daluarsa yang dimohonkan tersebut akan memberikan keuntungan kepadanya dari suatu jangka waktu yang sudah berjalan tersebut. Menurut ketentuan pasal 1963 KUHP Perdata menyatakan bahwa prinsipnya seseorang terhadap siapa daluarsa yang sedang berjalan baru dapat mengutarakan daluarsa itu apabila waktu 30 tahun sudah memenuhi. Berarti kalau belum 30 tahun belum daluarsa. Kalau sudah mencapai 30 tahun berarti sudah daluarsa. Sebelum jangka waktu 30 tahun dipenuhi, dalam daluarsa memperoleh, orang yang melakukan daluarsa itu masih mungkin bisa dibantah berdasarkan pada cara perolehannya yang dalam pasal 1964 KUHP Perdata direduksi pada hal-hal yang berkaitan dengan cacat dalam bentuk cara perolehannya. Selain dari cacat dalam bentuk cara perolehannya, maka daluarsa berjalan terus. Saya akan melanjutkan menjelaskan hukum perdata daluarsa. Sebab-sebab yang menangguhkan daluarsa dalam hubungan keperdataan dapat diberlakukan kepada semua orang, terkecuali yang pertama, orang-orang yang belum dewasa. Yang kedua yaitu orang-orang yang masih berada di bawah pengampunan. Yang ketiga yaitu orang-orang yang masih terikat antara hubungan suami dan istri. Yang keempat yaitu orang-orang yang masih terikat hutang piutang yang dapat ditagih dalam waktu tertentu dan waktu yang telah ditentukan belum lewat. Yang kelima yaitu ahli waris dari orang yang sudah meninggal dunia. Pengecualian tersebut adalah sebab-sebab yang dapat menangguhkan berjalannya daluarsa. Pasal tahun 1986 sampai 1991 KUH Perdata. Namun terhadap harta warisan yang tidak terurus oleh para ahli warisnya, baik itu terhadap barang-barang bergerak maupun terhadap barang-barang yang tidak bergerak,
batas daluarsa dapat berlaku atau dijalankan. Meskipun para ahli waris masih sedang memikirkan tentang harta warisan, tetapi tidak ada usaha untuk mencegah berjalannya daluarsa, maka daluarsa dapat diberlakukan. Pasal tahun 1991 dan 1992 KUH Perdata. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kurang paham, nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.